Nama saya Mas Badawi, kelas pelaksanaan Fakultas Mekanikal di lapangan. Soal yang pertama, tahapan eksekusi sebuah proyek, membuat laporan terkait proyek tersebut dan bagaimana audit terhadap proyek tersebut. Jawabannya, tahap eksekusi sebuah proyek. Yang pertama, inisiasi. Tahap inisiasi adalah tahapan pertama untuk mengubah ide yang sifatnya masih abstrak menjadi tujuan yang lebih jelas dan terarah. 2. Perencanaan atau planning. Project planning membutuhkan ketekunan tinggi, sebab di tahap ini kamu akan menguraikan peta jalan atau roadmap dari proyek. Yang ketiga, eksekusi. Tahap pelaksanaan proyek adalah saat di mana semua rencana sudah matang dan siap dijalankan. Sebagai project manager, tanggung jawab kamu adalah membuat alur kerja yang efisien dan memantau kemajuan setiap tim dengan cermat. Yang keempat, pemantauan atau monitoring dan kontrol. Sebenarnya dalam proses project management, tahap ketiga dan keempat sifatnya tidak berurutan. Tahap monitoring dan kontrol berjalan bersamaan dengan pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa tujuan dan hasil sesuai dengan ekspektasi. Yang kelima, penutup. Tahap terakhir dari project management adalah penutup proyek. Dan tahap ini hasil akhir proyek akan dipresentasikan kepada semua stakeholder. Jika sudah disetujui, maka sumber daya, dokumen, dan sebagainya juga akan diselesaikan. Membuat laporan terkait proyek. Pertama, tentukan alasan Anda membuat laporan. Pertama-tama, tentukan alasan Anda menulis laporan. Berikut ini beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan untuk membantu Anda memutuskan laporan mana yang akan dibuat. Yang kedua, teliti audiens Anda. Usahakan untuk selalu mengingat audiens Anda ketika membuat laporan. Yang ketiga, pilih jenis laporan proyek. Tentukan jenis laporan proyek yang ingin Anda buat. Untuk melakukan ini, evaluasi kebutuhan tim Anda, kebutuhan stakeholder, dan jenis proyek yang sedang Anda kerjakan. Yang keempat, sertakan informasi yang relevan. Setelah memutuskan jenis laporan mana yang akan dibuat, tarik informasi yang relevan dari proyek Anda. Yang kelima, susun laporan Anda. Langkah terakhir melibatkan penataan laporan Anda sehingga berisi semua informasi yang diperlukan dan mengikuti format yang terorganisir. Bagaimana audit terhadap proyek tersebut? Yang pertama, merencanakan, mengumpulkan, dan mengevaluasi bahan bukti yang cukup jumlahnya, relevan, dan kompeten. Yang kedua, dilakukan oleh auditor yang bebas atau independen. Yang ketiga, dengan tujuan audit, yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah manajemen atau personil suatu perusahaan atau agen yang ditunjuk telah melaksanakan kegiatan tertentu? Yang kedua, apakah kegiatan yang dilakukan memakai norma yang sesuai untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan oleh yang berwenang? Yang ketiga, apakah kegiatan telah dilakukan dengan cara yang efektif? Auditor mengambil keputusan atau pendapat dari bahan pembuktian dan melaporkannya kepada pihak ketiga serta melengkapi bahan bukti untuk meyakinkan kebenaran isi laporan dan usulan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas proyek. Arti dan proses audit secara umum mencakup: yang pertama, kegiatan audit terdiri dari langkah-langkah sistematis mengikuti urutan yang logis. Kedua, pengkajian secara objektif dilakukan oleh orang bebas, dalam arti tidak berperan dalam objek yang akan audit. Yang ketiga, diperlukan bahan bukti atau evidence, yaitu fakta atau data dan informasi yang mendukung yang harus dikumpulkan oleh auditor. Yang keempat, ada kriteria sebagai patokan pertimbangan atau perbandingan. Kriteria merupakan standar yang telah ditentukan di mana organisasi manajemen atau pelaksana harus mengikutinya dalam usaha mencapai tujuan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Yang kelima, ada kesimpulan berupa pendapat atau opini auditor. Tahap audit proyek adalah survei. Yang pertama, survei pendahuluan. Kedua, mengkaji dan menguji sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, pemeriksaan terinci. Yang keempat, penyusunan laporan. Sekian dan terima kasih.